Hey hello, balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Fang Yuan. Di part sebelumnya, setelah Fang Yuan menyelesaikan bencana duniawi keduanya, dia memilih untuk tetap bertahan di tanah Langya. Karena menurut Fang Yuan, tanah Langya adalah tempat yang teraman. Keputusan ini tentu membuat kehendak surga kerepotan. Jadi kehendak surga pun harus membuat rencana agar Fang Yuan mau meninggalkan sarang Langya. Sampai pada akhirnya ada hal yang menarik terjadi. Sebuah perintah untuk Fang Yuan dari Langya agar Fang Yuan pergi ke klan He dan kemudian mengambil warisan He Fan. Fang Yuan sungguh-sungguh memikirkan masalah ini. Dan menurutnya, warisan He Fan dapat menjadi sangat berguna baginya saat ini. Dengan warisan itu, Fang Yuan bisa mengurangi laju waktu di dalam tanah terberkati miliknya, sehingga dia punya waktu untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi bencana kesengsaraan berikutnya. Pada akhirnya Fang Yuan pun memutuskan untuk pergi dan melakukan invasi ke klan He. Tentu, Fang Yuan melakukan semua ini dengan segala persiapan yang ia buat. Jadi, mari kita dengarkan perjalanan hidup dari Fang Yuan kali ini. Saat ini penyerangan besar telah terjadi di klan He. Banyak klan dari keturunan Huang Jin yang mulai menyerang klan He karena mereka marah. Tentu saja, kemarahan mereka ini hanya sebuah alasan, yang mana tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan sumber daya yang dimiliki oleh klan He. Selain itu, ada juga para ahli dari jalan iblis yang ikut campur dan bergabung di dalam pertempuran ini guna mencari keuntungan. Dan akhirnya, pertempuran pun pecah. Ada banyak ahli peringkat 7 yang juga ikut serta di dalam pertarungan ini, seperti cendekiawan tak terkekang, Pi Suihan, dan juga ahli yang lain. Dan tentunya, para ahli peringkat 6 pun ikut bergabung di dalam pertempuran ini. Sementara itu, Fang Yuan yang sudah melakukan persiapan sebelumnya, dia kini berniat untuk bergegas karena dia tidak punya banyak waktu. Karena itu, Fang Yuan harus segera menyelesaikan ini dalam sekejap. Begitu Fang Yuan keluar dari tanah terberkati Langya, dia langsung menggunakan wajah familiar, yang mana wajah familiar saat ini punya 3 gu inti, yaitu gu perubahan bentuk, gu sikap, dan juga gu batas gelap. Sehingga wajah familiar yang dimiliki Fang Yuan sekarang sudah mendekati sempurna. Fang Yuan dapat menjadi orang lain agar tidak dikenali sebagai Fang Yuan, dan juga dia dapat menyembunyikan dirinya dari kehendak surga. Fang Yuan pun terbang dengan sangat cepat. Tapi di tengah perjalanan tiba-tiba, tunggu. Fang Yuan berhenti. Dia mendapatkan notifikasi bahwa toko kuning akhirnya telah dibuka. Dan di saat yang sama, Fang Yuan mendapatkan pesan dari Judu. Melihat kedua hal ini, Fang Yuan terlihat goyah. Haruskah dia pergi ke klan He sekarang? Atau haruskah dia mengurungkan niatnya dan melakukan persiapan untuk bencana berikutnya? Bagaimanapun, bencana berikutnya juga sudah memulai hitungan mundur. Karena sejak bencana duniawi keduanya, Fang Yuan sudah menghabiskan lebih dari 1 bulan di tanah terberkati Langya. Sementara itu, saat ini di klan He, penyerangan dilakukan oleh para Gu Immortal yang hebat. Mereka mulai merobek tanah terberkati elang besi dan mulai menjarah apapun yang mereka temukan. Anehnya, begitu mereka mulai masuk, para tetua dari klan He tidak menunjukkan wajah mereka.
Karena itu, saat ini perkelahian justru terjadi di antara para ahli di jalan lurus dan juga para ahli di jalan iblis, yang mana mereka saling memperebutkan sumber daya yang mereka temukan. Sementara itu, di atas awan di dalam tanah terberkati elang besi, para Gu Immortal dari klan Hei tampak sangat masam. Mereka mengawasi semuanya dari atas sana. "Sampai kapan kita akan berdiam diri seperti ini?" kata salah seorang tetua yang tidak tega melihat tanahnya diinjak-injak. "Tenanglah, kita harus bersabar," kata tetua tertinggi menenangkan tetua itu. Sepertinya memang kekacauan ini justru menjadi salah satu bagian dari rencana klan Hei saat ini. Dan karena itu, akhirnya kekacauan terus berlanjut. Namun tentu saja, masih banyak materi yang tersimpan di dalam tanah terberkati elang besi. Terutama, tanah ini sebenarnya bukan tanah biasa, melainkan tanah terberkati yang sumber dayanya justru berada di awan. Tempat ini tidak memiliki banyak tanah di bagian bawah, namun memiliki beberapa lapisan awan. Dan di sanalah letak sumber daya sesungguhnya dari klan Hei. Kalau boleh digambarkan, bentuknya kurang lebih seperti sebuah piramid terbalik. Jadi kecil di bagian bawah, tetapi besar di bagian atas. Sementara itu, saat ini para penyerang masih bergulat di lapisan bawah. Namun tentu saja, para penyerang tidak akan puas jika hanya bergulat di bagian terbawah. Mereka akan mulai merambah lapisan-lapisan berikutnya. Otomatis memikirkan semua ini, para tetua dari klan Hei semakin terlihat muram. Waktu pun berlalu, jam berganti jam. Penyerangan semakin brutal dan semakin bergerak ke arah atas. Pertarungan menjadi semakin liar. Bahkan di antara keturunan Huang Jin yang ada di jalan kebenaran, kini malah saling bertarung. Saat para tetua dari klan Hei melihat ini, mereka melihat kesempatan untuk mulai bergerak. Saat mereka melihat para penyerang kini saling melemahkan satu sama lain, mereka mulai melakukan perlawanan untuk menekan para penyerang. Terbukti, rencana ini sungguh berhasil. Kemudian, salah satu lapisan awan teratas, di mana orang-orang dari klan Hei menyebut tempat itu sebagai sarang ke-13, di sana terjadilah pertarungan antara tetua klan Hei yang berada di peringkat 7 dan juga Pi Sui Han yang juga berada di peringkat 7. Selain itu, ada beberapa Gu Immortal yang bergabung dengan Pi Sui Han saat ini. Mereka bertarung satu dengan yang lain. Tapi, tiba-tiba dari sarang ke-13 muncul seseorang yang menarik perhatian dari semua orang. "Ini milikku." Suara yang cukup familiar terdengar, sehingga itu membuat semua orang terbengong. "Sialan, dominasi mutlak juga ikut datang ke tempat ini," kata mereka dengan wajah terkejut. Dan orang yang disebut dominasi mutlak ini hanya ada satu di seluruh dataran utara. Karena itu orang ini tidak lain tidak bukan adalah Judu. Meskipun Judu itu hanya di peringkat 7, tapi dia adalah yang terkuat di sana. Sampai-sampai tidak ada yang berani menghentikan dia. Akhirnya, orang-orang dari klan Hei kembali terpuruk. Bagaimanapun, yang orang-orang luar tidak ketahui adalah sarang ke-13 ini menyimpan sebuah rahasia besar, di mana di dalam sarang ke-13 tersimpan sebuah warisan sejati yang dapat mengguncang dunia, yaitu warisan sejati dari jalur waktu peninggalan dari Ye Fan. Warisan yang sangat diinginkan oleh Fang Yuan dan juga Lang Ya. Namun saat ini, jalan Judu sepertinya tidak akan mudah.
Meskipun dia sudah mendapatkan warisan sejati itu, tetapi agaknya sulit untuk mempertahankannya. Karena tiba-tiba riak menjadi besar dan aura yang mengerikan pun muncul. Di depan semua orang, ahli peringkat 8, Baisu, telah muncul. Ekspresi Judo pun tampak muram sekarang. Ini adalah kekuatan dari ahli peringkat 8, dan dia pun sampai merasa kewalahan. Tuan, saat pertempuran ini berakhir, seluruh anggota klan He yang tersisa akan menyerahkan diri di bawah naungan klan Baisu. Kami bersedia menjadi anggota Baisu. Karena itu, mohon bantuannya untuk menyelamatkan warisan kami. Seru tetua tertinggi dari klan He. Tentu hal ini mengguncang semua orang yang ada di sana. Mereka memperebutkan material, tapi mereka tidak tahu apa yang sedang mereka perebutkan. Rupanya, klan He telah menyiapkan sebuah kartu truf, yaitu ahli peringkat 8 Baisu sebagai bantuan untuk mereka. Padahal sebelumnya, para ahli peringkat 8 telah saling menjaga untuk tidak ikut campur di dalam masalah ini. Karena itu juga Judo disebut sebagai yang terkuat. Namun, karena klan He telah meminta bantuan dari Baisu, maka dia pun melewati batasannya dan kali ini berdiri melindungi klan He. Segera arus pertempuran di dalam klan He pun mulai berubah. Sementara itu, di saat yang sama di perbatasan selatan, setelah berdiam diri cukup lama, akhirnya para ahli dari perbatasan selatan yang tersisa mulai bergerak. Sebelumnya mereka berkonflik, tapi sekarang mereka telah sepakat untuk membuat pengaturan bersama. Sekarang mereka semua berkumpul untuk membuat formasi besar guna mendapatkan manfaat dari dunia mimpi yang terbentuk di bekas pertarungan Yitian. Tentu saja, pemahaman mereka terhadap dunia mimpi tidak sebaik Fang Yuan. Namun bukan berarti mereka akan diam saja. Ini semuanya bergerak seperti roda yang berputar. Perlahan tapi pasti, bahwa para ahli dari perbatasan selatan pun kini mulai belajar tentang jalur mimpi. Sementara itu di Gunung Sangliang, Sang Xinji kini telah menjadi pemimpin dari keluarga Sang. Dia kini dipanggil oleh para tetua tertinggi. Xinji menyapa Nyonya Xing. Kata Xinji memberi hormat. Sang Qingqing tersenyum dan kemudian meminta Sang Xinji duduk. Kamu telah melakukan pekerjaan yang bagus sebagai seorang pemimpin klan. Sekarang aku bisa melihat bahwa klan Sang berjalan ke arah yang benar. Xinji pun mengangguk. Saya bisa mencapai semua ini juga karena berkat bantuan dari Nyonya Xing. Saya mengucapkan terima kasih yang terdalam. Sang Qingqing pun tersenyum. Lalu dia mulai masuk ke topik utama. Oke, sebenarnya aku memanggilmu kemari hari ini karena aku memiliki beberapa pertanyaan untukmu. Pertama, aku mengamati bahwa ketika kamu menduduki kursi pemimpin klan, kau lalu menghapuskan surat penangkapan iblis hitam dan putih. Sebenarnya ini bukan masalah besar. Tapi tahukah kamu bahwa sebenarnya itu yang kau panggil saudara itu bukanlah Fang Zheng, melainkan dia adalah Fang Yuan. Fang Yuan? Xinji pun bingung. Sesungguhnya ada dua hal yang membuat Xinji kebingungan saat ini. Pertama, dia tidak menyangka kalau tetua tertinggi akan memanggilnya untuk membahas tentang masalah He itu.
Dan yang kedua adalah kebenaran dari He Tu yang sesungguhnya adalah Fang Yuan. Xinji kini telah menjadi pemimpin klan. Otomatis pemahamannya pun menjadi semakin luas. Dan dia tahu siapa itu Fang Yuan, penyebab kekacauan di kelima wilayah. Sang King kini menjadi serius dan dia berkata, "Xinji, kau harus mendengarkan kata-kataku, karena ini akan menjadi masalah yang sangat penting di masa depan." "Baik Nyonya, aku akan mendengarkan dan belajar," kata Xinji. "Bagus. Pertama, setan hitam yang kau kenal sebagai Fang Zeng atau He Tu, nama aslinya adalah Guyue Fang Yuan. Latar belakangnya benar-benar mengejutkan dan dia bukan orang biasa. Aku tidak tahu dari mana dia muncul, tetapi dia sangat berbahaya. Dia adalah ahli dari jalan iblis dan dia telah melakukan kejahatan yang begitu besar. Tidak hanya di perbatasan selatan, namun juga benua tengah, laut timur, dataran utara, dan bahkan gurun barat. Karena itu sekarang semua orang sedang mengejarnya." Xinji semakin terkejut. Bagaimanapun, He Tu yang Xinji kenal hanyalah seorang Master Gu di tingkat fana. Jadi bagaimana mungkin dalam waktu beberapa tahun dia sudah mengguncang dunia? Sang King melihat keraguan-raguan di mata Xinji. Dia berkata, "Aku bisa mengerti keraguanmu, tapi inilah kenyataannya. Jadi pertanyaanku berikutnya, bagaimana bisa kau memiliki persahabatan dengan Fang Yuan?" Xinji pun tampak grogi. Dia menjawab, "Baik, pertama kali kami bertemu adalah di karavan pedagang saat saya sedang menuju ke tempat ini. Saudara He Tu adalah orang yang sangat baik. Dia telah menyelamatkan saya dari berbagai macam bahaya. Dia juga menyelamatkan saya dari berbagai keadaan yang sulit." Xinji terdiam sejenak karena dia kembali teringat akan masa lalunya bersama dengan Fang Yuan. Kemudian, Xinji melanjutkan ceritanya dan menyampaikan seluruh kisahnya bersama dengan Fang Yuan. Setelah selesai, Xinji melihat Sang King dan dia kemudian memberanikan diri untuk bertanya, "Nyonya King, apakah mungkin ada kesalahpahaman di sini? Saudara He Tu, maksud saya, Saudara Fang Yuan, jelas adalah seorang Master Gu fana yang ku kenal. Jadi bagaimana bisa dia menjadi iblis yang mengacaukan dunia?" Sang King pun tersenyum. "Justru karena dia adalah iblis yang hebat, maka kau tidak menyadari seluruh pengaturannya. Dia adalah orang yang sangat licik dan telah membuat pengaturan besar tanpa kau ketahui. Bahkan dia telah mengubah seluruh dataran utara, menghancurkan tanah terberkati istana kekaisaran yang sudah ada selama ribuan tahun. Pertemuanmu mungkin terlihat sederhana, tapi kenyataannya tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Aku bahkan bisa mengatakan kalau semua ini adalah skema yang telah ia buat. Sekarang, dia adalah musuh dari semua orang. Jadi jangan lagi kamu mencari dia. Atau nantinya klan He akan mendapatkan tekanan yang besar dari berbagai arah. Jadilah pemimpin yang bertanggung jawab bahwa klan Sang menuju puncak kejayaannya. Jika kamu sudah mengerti, maka sekarang kamu bisa pergi." "Baik Nyonya," kata Xinji yang kemudian berbalik dan meninggalkan tempat itu. Tidak lama setelah kepergian Xinji, seorang tetua lain bertanya, "Apa kau yakin membiarkan dia pergi?" Orang yang bicara ini adalah Sang Tanmo.
Sang King tersenyum. "Tenang saja, aku tahu apa yang kulakukan." Sang Tanmo pun mengangguk. "Benar, aku lupa kalau kamu memiliki metode yang bahkan jauh lebih efektif daripada metode pencarian jiwa." Mendengar itu, Sang King pun tersenyum. "Kau sudah tahu, jadi lihatlah ini." Sang Tanmo lalu melihat apa yang telah ditunjukkan oleh Sang King dan matanya benar-benar terbuka lebar karena terkejut. Sementara itu saat ini, pertempuran di klan He telah berakhir. Banyak orang yang telah mendapatkan keuntungan, terutama klan Baizu yang berhasil melahap klan He. Dan setelah itu, 2 minggu kemudian, kita kembali beralih ke dataran es utara. Sekali lagi di sana Fang Yuan turun dan meletakkan apertur abadinya. Sepertinya Fang Yuan sungguh beruntung karena dia dapat melewati penjagaan dari para manusia salju dengan mudah. Ya, semua ini jelas karena keberuntungan kotoran anjing yang ia gunakan. Sekarang, setelah menempatkan apertur abadinya, Fang Yuan lalu masuk ke dalam apertur abadinya. Aku tidak menyangka bahwa aku sudah akan menghadapi bencana duniawi ketiga. Fang Yuan lalu kemudian mulai menyerap ki surga dan ki bumi. Dia membuka pintu ke dalam tanah terberkati miliknya, sehingga ki surga dan ki bumi segera terserap dan masuk ke dalam tanah terberkati milik Fang Yuan. Kini Fang Yuan bersiap, dan kemudian benar-benar bencana duniawi pun turun. Terlihat dari mata Fang Yuan, burung-burung dengan cahaya hijau giok terbang ke segala arah. Ini burung Oriole giok. Fang Yuan tampak menyipitkan matanya. Dia melihat burung sebesar burung pipit dengan cahaya hijau berpendar seperti warna giok. Meskipun burung ini kecil-kecil, namun mereka semua termasuk ke dalam tingkatan binatang buas kuno, di mana kekuatan mereka setara dengan ahli di peringkat 6. Menurut pengalaman Fang Yuan, burung ini sungguh sangat istimewa karena mereka memiliki banyak tanda dao dari jalur kehidupan. Kemanapun mereka pergi, bubuk kehidupan akan tersebar dan menciptakan ekosistem baru. Meskipun di saat yang sama, kelemahan dari burung Oriole biru adalah ketika seluruh dao kehidupan yang ada di dalam dirinya tersebar, maka dia akan mati. Jadi waktu kehidupan dari burung Oriole biru itu sangatlah singkat. Saat ini Fang Yuan tampak mengamati semuanya dan dia tampak keheranan. Bagaimanapun, sekarang Fang Yuan bisa melihat bahwa mini dataran utara yang sebelumnya tertutupi oleh dataran es, perlahan kini mulai berubah dan menjadi banyak tunas yang mulai bermunculan. Tunggu, apa yang terjadi? Apakah ini sungguh bencana duniawi? Apa ini juga adalah ulah kehendak surga? Tapi kenapa kehendak surga kini justru terlihat membantuku mengembangkan apertur abadiku? Tunggu, ini benar-benar tidak masuk akal. Fang Yuan tampak bingung saat terus menganalisis. Setelah beberapa saat, Fang Yuan berkata, "Tidak, kehendak surga itu cerdik. Bukan tidak mungkin dia bertindak tidak terduga untuk menghancurkanku. Ini pasti pengaturan yang ia buat. Kalau begitu aku harus memeriksanya dengan teliti." Sementara itu di puncak Gunung Danghun, Fang Yuan kini bisa melihat mini dataran utara, yang mana perlahan telah berubah menjadi dataran yang hijau. Tunggu. Mata Fang Yuan tiba-tiba memadat. Dia kemudian melepaskan Gu pedang terbang.
Gu Pedang Terbang segera menghantam beberapa burung oriole giok. Gu Pedang Terbang segera menghantam beberapa burung oriole giok. Mereka pecah dan segera gelombang infus makna memasuki pikiran Fang Yuan. Dalam sekejap Fang Yuan mendapatkan pengalaman hidup dari burung oriole, serta meningkatkan pemahamannya pada jalur transformasi dan juga jalur terbang. Fang Yuan mengerutkan kening. Ini sungguh adalah bencana duniawi. Tapi kehendak surga belum terlihat. Lagi-lagi Fang Yuan dipaksa berpikir keras. Karena biasanya ketika bencana duniawi berlangsung, kehendak surga akan mengambil kesempatan untuk menyerang Fang Yuan terlebih dahulu. Misalnya pada bencana duniawi pertama, di mana Fang Yuan diserang oleh monster salju. Lalu pada bencana duniawi keduanya, Fang Yuan juga diserang oleh bunga angin. Semua itu adalah pengaturan dari kehendak surga. Namun kali ini, kehendak surga belum terlihat. Malahan bencana duniawi yang sesungguhnya justru sudah muncul. Fang Yuan yang terus keheranan tidak berhenti berpikir. Aku tidak punya waktu lagi. Apapun yang kehendak surga itu rencanakan, aku harus segera mengakhiri bencana duniawi ini. Fang Yuan lalu menggunakan gerakan pembunuh segudang diri dan mulai menyerang burung oriole giok. Dia juga menggunakan gelombang pedang 3 lapis dan kematian instan untuk mempercepat prosesnya. Puluhan, bahkan ratusan burung oriole giok menemui ajalnya. Dengan begitu Fang Yuan mendapatkan infus makna dalam jumlah yang besar. Tapi sayang sekali, Fang Yuan agak terlambat kali ini. Dataran utara mini yang sebelumnya tertutup oleh es, kini telah dipenuhi oleh pohon yang tumbuh dari benih yang disebar oleh burung oriole giok. Bibit-bibit itu tumbuh dengan sangat cepat dan kemudian menjadi pohon besar dalam waktu yang singkat. Bahkan tingginya kini bukan lagi beberapa meter, melainkan beberapa puluh meter. Semua batang pohon itu bahkan kini terlihat menyerupai sebuah pilar. Fang Yuan harus menghentikan semua ini. Walaupun dia tidak tahu apa kerugian yang akan ia hadapi nantinya. Tapi dia punya feeling bahwa kalau dia membiarkan pohon-pohon ini begitu saja, maka sesuatu yang besar akan terjadi. Karena itu, Fang Yuan mulai menggunakan racun, menyemprotkannya pada pohon-pohon ini. Fang Yuan juga menggunakan tangan raksasa dan juga gerakan pembunuh yang lain. Akhirnya, beberapa pohon pun mulai mati. Anehnya, setelah pohon-pohon itu mati, Fang Yuan tidak mendapatkan infus makna. Fang Yuan langsung sadar bahwa pohon-pohon ini adalah apa yang dikendalikan oleh kehendak surga. Fang Yuan masih belum bisa menebak kemana arah rencana dari kehendak surga. Tapi setidaknya sekarang dia tahu bahwa dia harus segera menghancurkan semua pohon-pohon ini. Fang Yuan segera mengulurkan jarinya dan mulai menyerang. Pohon-pohon mulai dihancurkan, tapi kecepatan Fang Yuan tidak secepat pertumbuhan dari pohon-pohon ini. Terutama luas wilayah yang tidak kecil juga semakin membuat Fang Yuan kewalahan. Sial, jika aku memiliki Gu Immortal dari jalur api, aku pasti bisa membakar semuanya dalam sekejap. Jika seperti ini, semuanya akan memakan waktu. Fang Yuan mengumpat. Lalu setelah Fang Yuan selesai mengatakan itu, tiba-tiba api mulai menyala dan membakar seluruh hutan baru yang ada di dataran utara dengan sangat cepat. Api terus mengamuk dan membakar pepohonan hingga menjadi arang. Fang Yuan tertegun. Apa yang terjadi?
Sebenarnya kebingungan Fang Yuan ini bukan tanpa dasar. Wajar, karena pepohonan itu Fang Yuan tahu bahwa mereka semua adalah bagian dari kehendak surga. Tapi kenapa sekarang seolah-olah kehendak surga sedang membakar dirinya sendiri? Apakah sungguh kehendak surga ingin memberikan keringanan pada Fang Yuan? Fang Yuan terpana. Namun, tidak lama setelah itu, dia mendapatkan jawabannya. Di pusat hutan baru itu, tepat di mana api itu berkumpul, sebuah pohon raksasa dengan tinggi 60 meter berdiri dengan kobaran api berwarna orange kemerahan. Melihat itu, mata Fang Yuan terbelalak. Ini pohon raksasa bencana besar? Fang Yuan terkejut dan tanpa sadar menggertakkan giginya. Dalam sejarah, pohon raksasa bencana besar sering muncul, di mana pohon ini adalah jenis tanaman kuno terpencil yang kekuatannya setara dengan seorang Gu Immortal peringkat 7. Walaupun sebenarnya saat ini pohon ini belum punah, tapi keberadaannya sangat jarang untuk ditemui di kelima wilayah. Masih ada salah satu pohon raksasa bencana besar yang dapat ditemukan, dan sebelumnya Fang Yuan sempat menemukannya, yaitu pohon raksasa bencana besar yang ada di dataran Taikyu. Keberadaannya hanya ada di tempat-tempat ekstrim seperti itu. Jadi wajar kalau pohon raksasa bencana besar itu jarang ditemukan, walaupun belum punah. Dan yang menjadi masalah adalah kekuatan dari pohon raksasa yang sangat sulit untuk dihadapi. Siapa yang menyangka bahwa semua skema yang sebelumnya dipikirkan oleh Fang Yuan rupanya adalah rencana dari kehendak surga untuk menciptakan pohon raksasa bencana besar. Dimulai dari munculnya burung Oriole giok yang dapat menebarkan benih. Ya, meskipun kekuatan burung Oriole itu setingkat dengan Master Gu peringkat 6, tetapi rupa-rupanya dalam prosesnya burung Oriole tidak memberikan bahaya untuk Fang Yuan. Dan rupa-rupanya itu adalah pengaturan dari kehendak surga, yang mana burung Oriole ini didatangkan untuk kemudian membawa benih, sehingga lahirlah hutan baru, dan dari hutan baru itu dibakar, sehingga kemudian lahirlah pohon raksasa bencana besar. Sialan, kehendak surga benar-benar berbahaya. Ketenangan yang sebelumnya diberikan rupanya hanyalah ketenangan sebelum badai datang. Sekarang bagaimana aku harus mengatasi semua ini? Ekspresi Fang Yuan tampak masam. Fang Yuan mulai maju. Dia lalu menggunakan semua gerakan pembunuh ofensif yang ia miliki. Tapi, pohon raksasa bencana besar adalah jenis pohon yang dapat bergerak seperti monster. Jadi saat dia diserang oleh Fang Yuan, tentu saja pohon raksasa bencana besar tidak tinggal diam. Dia pun melawan balik. Kali ini Fang Yuan maju menggunakan tangan raksasa. Dia mengkombinasikannya dengan penarik gunung. Fang Yuan bertujuan untuk mencabut pohon ini sampai ke akarnya. Begitu tangan raksasa memegang batang dari pohon raksasa ini, Fang Yuan kembali dibuat terkejut. Ketika Fang Yuan mencoba menariknya sekuat tenaga, namun pohon ini tidak bergeming sedikit pun. Akarnya menyebar ke seluruh dataran utara Mini, sehingga cengkeramannya bahkan jauh lebih kuat daripada Gunung Danghun. Akhirnya Fang Yuan tidak bisa mengangkatnya.
Sialan, apa yang harus kulakukan? Mata Fang Yuan menyala. Dia lalu melihat Gunung Danghun. Tampak sedikit keengganan di wajahnya, tapi dia tidak punya pilihan lain. Fang Yuan kembali menggunakan tangan raksasanya. Kemudian dia mengangkat Gunung Danghun dan melemparkannya ke arah pohon raksasa. Gunung Danghun memiliki pertahanan yang kuat, sehingga jiwa dapat ditolak. Tapi ketika Gunung Danghun menabrak pohon raksasa itu, pohon raksasa tidak diam saja. Dia menggerakkan akar dan rantingnya untuk kemudian menghentikan Gunung Danghun. Dentuman keras terjadi. Namun sayang seribu sayang, Gunung Danghun yang sangat kokoh kini ditembus oleh akar dan ranting dari pohon raksasa. Hingga akhirnya Gunung Danghun dihancurkan menjadi puing-puing besar. Melihat ini, Fang Yuan semakin terlihat masam. Sialan, aku tidak akan mampu melawan pohon ini. Bajingan, apa yang harus kulakukan? Fang Yuan tampak frustasi dan menggertakkan gigi. Sampai tiba-tiba dia tersadar. Tunggu dulu. Jika aku tidak bisa mengalahkan pohon ini sendirian, kenapa aku harus melakukannya dengan tanganku sendiri? Perlahan Fang Yuan menyeringai. Dia segera mengirimkan sebuah pesan kepada seseorang sambil terus bertahan. Pesan itu terbang, dan setelah beberapa jam, seseorang datang ke area tempat di mana Fang Yuan meletakkan apertur abadinya. Sepertinya di sini, aku harus bergegas, kata sosok yang baru saja datang, dan dia langsung mengaktifkan Gu pemanggil bencana. Kita harus ingat, pada transaksi di pelelangan Qin Pai Sheng, ada satu orang yang berhasil mengalahkan Feng Jiuge dalam kontes membeli Gu pemanggil bencana. Dan orang yang datang adalah pemenang dalam kontes itu. Kalau kita ingat, orang itu tidak lain adalah Judu. Sejak dia tahu tentang Gu pemanggil bencana dan juga keberadaan infus makna dari Yang Mulia Iblis Liar, Judu sudah menerapkan metode ini. Dia membawa orang-orang untuk mengalami kenaikan di wilayah dataran es utara dan kemudian menggunakan Gu pemanggil bencana untuk mendapatkan infus makna. Meskipun dalam prosesnya selama ini sudah banyak kegagalan yang terjadi, karena memang orang-orang yang ia bawa tidak berhasil memancing fenomena infus makna. Sampai datanglah hari ini, di mana Fang Yuan mengiriminya sebuah pesan. Fang Yuan mengatakan bahwa Judu boleh datang ke tempat ini dan mengambil bencana duniawi yang sedang ia hadapi. Karena itu tanpa buang waktu, Judu segera bergegas kemari dan kemudian menggunakan Gu pemanggil bencana untuk mendapatkan infus makna. Itulah yang terjadi sekarang. Judu menarik bencana duniawi ketiga milik Fang Yuan ke dalam aperturnya sendiri. Sementara Fang Yuan secara tidak langsung telah menyelesaikan bencana duniawi ketiganya. Tentu itu tidak lama, karena bagi Judu, pohon raksasa bencana besar bukanlah sebuah ancaman. Lagi pula, Judu memiliki kemampuan bertarung dari jalur kekuatan peringkat 7. Judu sangat senang, karena setelah sekian lama, dia berhasil mendapatkan infus makna. Ini bagaikan air segar ketika dia berada di tengah-tengah gurun dan sedang kehausan. Sungguh Fang Yuan membawa berkah untuknya kali ini.
Lalu ketika selesai, Fang Yuan pun keluar dari tanah terberkatinya dan mengambil kembali apertur abadinya dari dataran es utara. Sementara Judu, dia juga telah menyelesaikan tugasnya. Dia mendapatkan infus makna sehingga dia tampak sangat gembira. Judu segera menghampiri Fang Yuan. Saya sudah berjalan di jalan yang panjang selama bertahun-tahun tanpa mendapatkan apapun. Akhirnya, hari ini saya mendapatkan berkah yang sungguh luar biasa. Sungguh saya ingin mengucapkan terima kasih. Tuan, bolehkah saya mengetahui nama Anda? Kata Judu sambil menyapa Fang Yuan. Fang Yuan sendiri tersenyum ringan. Dia berkata, segala sesuatu adalah takdir. Aku hanya memberimu sedikit bagian yang kudapatkan. Aku senang kau menerimanya. Kalau kau ingin tahu namaku, maka kau bisa memanggilku Liu Guanyi. Begitulah orang-orang memanggilku. Terima kasih Tuan Liu Guanyi, kata Judu. Dan begitulah pengaturan dari Fang Yuan untuk menyelesaikan bencana duniawi ketiganya yang sungguh tidak masuk akal. Dan dari part kali ini, secara tersirat, terlihat bahwa Fang Yuan itu sudah mulai memanfaatkan Judu. Pada awal part ini, Fang Yuan itu berencana untuk pergi ke klan He dengan segala persiapan yang sudah dia buat. Tetapi tiba-tiba ketika toko kuning telah dibuka dan dia mendapatkan pesan dari Judu, maka Fang Yuan langsung membatalkan rencana untuk pergi ke klan He. Dia langsung memilih untuk kembali mengembangkan budidayanya melalui transaksi di toko kuning. Dan di saat yang sama, Fang Yuan juga mengirim Judu untuk pergi ke klan He dan melakukan tugas yang seharusnya ia lakukan. Fang Yuan benar-benar cerdik. Dia bisa memanfaatkan situasi yang ada di sekitarnya untuk mendapatkan keuntungannya sendiri. Dan begitulah kisah hidup Fang Yuan di part kali ini. Lalu kita akan sambung lagi kisahnya di part berikutnya. Terima kasih, see you again di next video dan bye.